Baik, kita berdoa dulu Bapak Ibu. Kita sampai ke pertemuan 17, 8 September, Psikologi Tafsir Al-Jailani. Semoga pelan-pelan dengan memahami sedikit-sedikit ayat-ayat Al-Quran ini, kita mendapatkan keberkahan dari Allah, menerangi hidup kita, memberikan pemahaman yang buat kita makin lama makin dekat sama Allah, hingga akhirnya kita bisa meniadakan diri kita, yang ada hanya Allah, kita kembali dalam pelukan cintanya. Ala hadhi niyya kulli niyatin salihah liridha'illah wa li syafa'ati rasulillah. Summa ila had Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati wa ahli baiti ajma'in. Summa ila hadratit Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirras. Syekh Fadil Al-Jailani qaddasallahu sirras. Jami'il masyayikhi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana asmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Birahmatika ya ghani ya mughni ya kafi ya rabbal muhibbin. Rabbana innaka raufur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah, walhamdulillah, walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, tadi malam kita di acara Professional Chef Practitioner, saya mengatakan dengan sumber dari sebuah penelitian ilmiah bahwa tubuh kita ini memancarkan 100 hingga 1000 kali lipat biofoton atau biofield, medan energi. Tubuh kita ini akan meningkat 100 hingga 1000 kali lipat. Itu pengendalinya adalah 3. Yang membuat tubuh kita bisa seperti itu kalau kita lakukan 3 hal. Yang pertama, intention, niatnya harus baik, diniatkan dengan baik, intention. Yang kedua, attention itu awareness atau kesadaran, sadar penuh, hadir utuh, alias kekhusyuan. Setelah niatnya baik, dilakukan dengan penuh kekhusyuan. Yang ketiga adalah emotion. Setelah niatnya baik dan setelah dilakukan dengan penuh kekhusyuan, itu harus bisa kita lakukan dengan sepenuh hati kita, sepenuh jiwa raga kita, sepenuh perasaan kita. Niatnya baik, khusyuk, dan dilakukan dengan sepenuh cinta. Itu akan membuat medan energi tubuh kita 100 hingga 1000 kali lipat lebih kuat. Dan itu akan mempengaruhi orang-orang sekitar kita, bisa menyembuhkan orang-orang yang di dekat kita maupun yang jauh kalau kita niati. Itu pelajaran terbesar yang saya dapatkan ketika kemarin malam kita ngasih materi PSP. Nah, makanya
kita sekarang belajar tafsir ini, saya sarankan Anda melakukan dengan 3 hal itu, apa itu? Intention. Saya ngajar ini apa ya Bu, sebenarnya merasa nggak qualified ya. Saya ini bahasa Arabnya kurang, kemudian Anda menemukan mungkin banyak grammar, gramatika Arab saya ini agak belepotan, nggak seperti ustadz-ustadz lain mungkin yang jauh lebih hebat. Yang kedua, saya juga banyak istilah-istilah tasawuf itu yang nggak begitu paham untuk bisa menjelaskan secara lebih detail. Saya belajar tafsir ini hanya sesederhana niat saya menjalankan perintah guru untuk membaca tafsir Al-Jailani. Niat saya itu mau riadoh bersama beliau, kalau bisa di Turki 40 hari. Tapi kata beliau itu nanti aja, kamu baca dulu tafsirnya kakek saya. Di mana baca itu juga nggak gampang. Penerjemahnya aja ngaku, menerjemahkannya nggak gampang gitu. Makanya saya temukan beberapa penerjemahan yang mungkin susah dipahami. Dan dan wakil guru saya bilang kalau ada yang nggak dipahami, ya sudah dilewati aja gitu. Biarkan orang-orang yang ingin lebih paham nanti ada akhirnya menemukan sendiri atau datang ke sini gitu, ke tempat beliau di Tebet sana, di Zawiya Ar-Raudhah. Makanya Anda akan lihat kalau saya mungkin melewati beberapa hal yang saya sendiri nggak paham, Bapak Ibu. Ya mohon dimaklumi karena emang saya nggak boleh menjelaskan sesuatu yang saya nggak tahu gitu. Dan saya janji pada beliau saya hanya menjelaskan sesuatu yang itu bidang saya, Pak, psikologi. Kalau ada istilah-istilah misalnya tasawuf yang agak jelimet, ya akan saya lewati daripada saya salah jelaskannya apa Ibu. Tapi dengan segala keterbatasan itu, saya tetap lakukan ini di tengah kesibukan yang luar biasa. Ini tadi itu udah hampir saya batalkan karena saya capek sekali, Bapak Ibu. Tadi malam saya baru tidur jam berapa? Setelah 3 jam, hampir 3 jam PSB, dan PSB itu materi berat. Mau saya liburkan hari ini, tapi gak tega saya. Dengan segala keterbatasan ini, kita lakukan kenapa? Yang penting niatnya. Satu intention. Saya yakin di antara Anda juga mungkin berat belajar. Tapi nggak apa, niatkan untuk ibadah, niatkan untuk menambah ilmu, karena itu perintahnya Allah, karena itu kewajiban kita. Lalu setelah niatnya benar, apa ya Bu, attention, lakukan dengan sepenuh hati. Maksudnya dengan sepenuh kesadaran. Jadi yang konsentrasi, mungkin jangan disambi-sambi yang lain. Yang ketiga dengan penuh perasaan, dengan penuh rasa cinta pada Allah, biar dia nanti yang akan ngasih kita pemahaman. Jadi siapa yang bertakwa pada Allah, maka Allah akan memberikan ilmu, memberikan pemahaman yang langsung darinya gitu. Milladunna ilma, jadi ilmu ladunni, ilmu yang langsung dikasih sama Allah. So, Bapak Ibu, dengan modal 3 itu, mari kita lanjutkan psikologi tafsir Al-Jailani. Bismillahirrahmanirrahim. Masih surat Al-Baqarah ayat 92 sekarang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinati tsumma takhadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinat. Sesungguhnya Nabi Musa telah datang padamu membawa bukti-bukti kebenaran yang nyata. Bil bayyinat itu bukti-bukti kebenaran. Apa bukti-bukti kebenaran Nabi Musa? Nabi Musa bisa mengalahkan Fir'aun. Kurang apa coba, Fir'aun itu penguasa yang sangat lama, turun-temurun, sangat kuat, nggak ada yang bisa ngelawan, bahkan dengan kezoliman yang luar biasa itu nggak ada yang berani berontak sama dia. Tiap bayi laki-laki tak lahir disembelih sama dia, dibunuh. Itu pun nggak ada rakyatnya yang bangkit untuk berontak karena terlalu kuat dia. Kita ini misalnya penguasa berbuat salah dikit aja, rakyat bisa bangkit nih. Ini Fir'aun ini kurang apa? Sampai kezalimannya membunuh bayi-bayi apa ya?
Itu pun rakyatnya nggak berani berontak karena saking kuatnya dia, saking berkuasa puluhan tahun bergenerasi-generasi dari bapak dari nenek moyangnya. Dan Nabi Musa seseorang nggak punya pasukan, nggak punya orangnya cadel ngomongnya itu pelat gitu ya apa? Harus ada penerjemahnya Nabi Harun. Saya bisa ngalahkan Fir'aun itu kurang apa coba mukjizatnya. Bisa membelah lautan dengan tongkatnya, orang mati hidup kembali. Mukjizatnya udah istilahnya Allah itu udah show of force habis-habisan di depan Bani Israel gitu ya. Dan udah ngasih karunia ampunan itu berkali-kali. Udah pol-polan gitu. Itu bukti-bukti nyata yang nggak bisa dibantah sama Bani Israel. Itu pun masih ingkar Bani Israel itu. Mukjizat itu tidak lain untuk menunjukkan jalan tauhid bagi umatnya. Tapi itu pun kemudian kamu dustakan Nabi Musa itu, bahkan setelah bukti-bukti yang nyata itu telah hadir padamu. Tsummat takhadtumul ijlah, dan kemudian kamu jadikan patung anak sapi sesembahan. Malah milih patung sekarang. Walaupun seakan-akan patung itu ajaib ya, terbuat dari emas, bisa ngomong sendiri patungnya itu. Sesudah mimba adihi, setelah Nabi Musa pergi ke Bukit Tursina atas perintah Allah. Jadi bertahun-tahun dibimbing, segala mukjizat datang, segala kenikmatan dikasih, semua kesalahan besar berkali-kali diampuni, itu pun baru ditinggal 40 hari Nabi Musa untuk menghadap Allah di Bukit Tursina, wa antum zolimun, mereka sudah nyembah sapi, dan itulah kezoliman mereka, dan kamu berbuat zolim. Kebiasaanmu adalah menyimpang dari jalan yang benar dan manhaj yang lurus. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Khudzu ma atainakum biquwwati wasma'u. Qalu sami'na wa asoina wa usribu fi qulubihimul ijla bikufrihim. Qul bi'sama ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Dan ingatlah, jika kamu menghendaki, wahai Rasul yang sempurna, Nabi Muhammad ini, untuk mengikat mereka, katakanlah kepada mereka atas nama kami. Idh akhadna, ketika kami mengambil darimu, wahai orang-orang yang mengingkari kitab kami dan merusak, mitsakokum, merusak janji dari yang kalian ikat bersama kami, lalu kalian menganggapnya berat dan meninggalkannya, warofa'na fauqakumut-tur, dan kami memaksamu untuk memenuhinya dengan mengangkat sumpah sampai bukit itu diangkat untuk menyumpah mereka. Warofa'na fauqakumut-tur, kami angkat bukit itu di atasmu untuk mengambil sumpah mereka. Kami katakan padamu sebagai perintah sekaligus paksaan, khudzu, peganglah, khudzu, peganglah dan patuhilah ma'atainakum, apa yang kami berikan padamu. Peganglah, pegang teguhlah apa yang kami firmankan padamu, yang kami syariatkan padamu. Ma'atainakum, yaitu perintah dan larangan melalui nabi kalian. Bikuwah, dengan kuat dan sungguh-sungguh. Wasma'u, dan dengarkanlah, perhatikanlah pengetahuan dan berbagai hakikat ini dengan ridho dan niat untuk mengungkap kebenaran. Jadi saking keselnya Allah sama Bani Israel ya, saking apa ya, capeknya lah gampangannya. Sampai buku itu diangkat untuk nyumpah mereka. Nih, kamu patuhi ini ya, gitu. Kalau enggak tak timpakan bukit ini sama kamu gitu. Kamu pegang teguh apa yang ada di dalam kitab itu, perintah dan larangan gitu ya. Perintah dan larangan dari Allah ini apa itu pasti baik.
Tapi nggak usah pakai tanya kenapa. Ujiannya di perintah sama larangan itu. Jadi Anda kita nggak perlu tanya apa manfaat dan apa ya boleh kita mencari hikmahnya apa. Misalnya dilarang makan babi, hikmahnya apa? Oh mungkin babi itu makanannya agak jorok. Ya itu sekedar hikmah. Tapi apakah itu alasan sebenarnya? Ya enggak. Alasan sebenarnya adalah untuk menguji kita seberapa taat kita ini. Nggak boleh minum alkohol. Oh mungkin karena dia punya dampak buruk. Ya itu hikmahnya saja. Tapi apakah itu alasan sebenarnya? Enggak. Alasan sebenarnya adalah untuk menguji kita. Kita ini mau patuh apa tidak. Karena ada orang-orang yang hobinya itu mencari apa? Oh ini karena itu, oh ini karena ini. Babi nggak boleh karena dia punya banyak cacing atau gini-gini. Ya enggak gitu. Kenapa? Kenapa? Nanti bisa dibantah sama orang. Sekarang udah kita hadirkan teknologi yang bisa menghilangkan kemudaratan dari babi. Terus jadi halal. Kan nggak gitu apa Ibu? Alkohol itu berbahaya karena memabukkan. Karena itu diharamkan. Ya bukan itu alasannya. Karena bisa jadi nanti orang-orang yang di benua yang dingin bilang, loh alkohol banyak manfaatnya juga. Kalau di musim dingin Anda minum jadi hangat gitu. Menghilangkan bau mulut dan lain-lain. Kalau lagi stres minum jadi hilang stresnya misalnya. Lalu ada banyak penelitian mengatakan bahwa alkohol tidak masalah misalnya. Lalu jadi halal gitu. Enggak gitu apa ya Bu? Ada hikmahnya iya. Perintah dan larangan Allah itu ada hikmahnya. Misalnya sholat supaya kita sehat. Karena nanti dengan sholat itu kita apa darah kita akan mengumpul di sini ketika sujud kemudian jadi cerah. Lalu ada orang belajar yoga bilang loh yoga lebih hebat gitu dari sholat ya. Kalau Anda tanya manfaat kesehatan, Anda latihan yoga bisa lebih lebih komplit. Gerakannya lebih komplit, stretchingnya lebih top. Habis setelah itu berarti yoga lebih baik dibanding sholat gitu. Enggak gitu apa Ibu. Jadi Anda cari hikmahnya boleh. Tapi kalau saya enggak usah kayak gitu. Kenapa kok Anda sholat? Karena perintahnya Allah. Titik selesai. Bahkan kalaupun itu merugikan saya tetap saya lakukan. Kenapa? Karena perintahnya Allah. Kenapa Anda meninggalkan makan babi dan hal yang haram? Karena perintahnya Allah selesai. Larangannya Allah itu. Tapi sekarang udah ditemukan manfaatnya banyak, nggak peduli saya. Walaupun babi ditemukan ternyata manfaatnya banyak, bahwa alkohol sekarang manfaatnya banyak, tapi kalau dilarang sama Allah, saya nggak akan lakukan. Nah, selesai itu aja. Jadi apa Ibu? Perintah larangan itu tujuan utamanya hanyalah untuk menguji kita seberapa patuh kita. Perkara itu ada hikmahnya, bahwa Allah itu memerintahkan pasti ada baiknya, larang pasti ada jeleknya. Iya, itu hikmahnya. Tapi bukan karena itu saya patuh. Saya patuh karena cinta sama Allah. Titik sudah. Mau ada manfaatnya, nggak ada manfaatnya, saya nggak peduli. Walaupun orang bisa berargumen, mungkin kalau pakai yoga lebih bagus dibanding gerakan sholat, nggak peduli. Wong suatu untuk kepatuhan saya pada Allah kok. Karena saya mau menghamba sama Allah. Saya juga belajar yoga, saya juga praktek yoga, tapi saya sholat tidak untuk menggantikan sholat saya gitu. Gitu. Saya walaupun ada 1.000 penelitian mengatakan babi tidak berbahaya lagi sekarang, udah ada teknologi baru yang bisa menghilangkan gini-gini. Pokoknya haram nggak boleh ya sudah saya nggak lakukan. Ya ada apa? Berzina itu oh sekarang udah menjadi tren misalnya. Anda ke Amerika, Mbak Ibu ya ke dunia Barat ya apa? Zina itu udah kayak makan sehari-hari dah. Tidak ada rasa bersalah sama sekali. Tidak ada mereka tidak merasa bahwa itu salah gitu. Ya kayak makan aja, kebutuhan seks sama kebutuhan makan kan kebutuhan survival. Bagi bagi mereka ya, kalau kita sedang ada hasrat seksual nggak kita lepaskan nanti malah jadi pikiran, malah jadi menghambat. Misalnya sedang kuliah ini, senang sama laki-laki sama perempuan, ya mereka hidup bersama gitu aja dalam satu kos-kosan dan tidak ada rasa bersalah sama sekali dan mereka nganggap itu manfaat, tidak mudarat. Kenapa? Kalau dilarang nanti malah kepikiran, malah nggak bisa belajar. Nah, coba kayak gitu. Berarti mulai sekarang boleh zina gitu. Jadi kan nggak gitu apa Ibu?
Pokoknya perintah Allah wala taqrabuz zina, bukan hanya dilarang, disuruh menjauhi. Ya sudah, kita patuh. Tapi sekarang pada banyak manfaatnya, nggak peduli. Pokoknya Allah ngelarang ya sudah nggak. LGBT, ya sekarang udah jadi dulu mungkin orang benci, sekarang didukung habis-habisan apa itu? Bener nggak? Terus apakah dengan begitu kita bilang iya, kayaknya memang harus direvisi ini Quran ini. Kenapa? Karena LGBT sekarang ini ada hak asasi manusia dan kayaknya memang penelitian membuktikan bahwa itu sudah jadi naluri naluri alami manusia untuk melakukan itu. Waduh, rusak semua Pak Ibu. Makanya sampai kapanpun, walaupun tren global mengatakan LGBT itu baik misalnya, bahwa itu naluri natural, bahwa para psikolog di seluruh dunia mengatakan itu udah bukan jadi penyakit psikologis, ya kita orang beriman tetap mengatakan bahwa itu haram, selesai. Apa alasannya? Alasannya untuk menguji kita, untuk menguji kita. Jadi itu apa Ibu? Jadi orang namanya orang beriman itu walaupun nggak ada buktinya, yuk minu nabil ghaib, kita beriman pada yang gaib, yang nggak kelihatan, yang mungkin belum ketemu buktinya, atau bahkan bagi kalangan ilmiah mengatakan nggak ada buktinya, Tuhan nggak ada buktinya misalnya. Mereka mengatakan begitu, tetap aja kita bilang, ya itulah iman, kita percaya pada yang gaib. Dilarang ya nggak kita lakukan, walaupun seluruh dunia mengatakan itu baik. Diperintahkan saya lakukan, walaupun ada yang bilang ada banyak hal yang lebih baik, nggak peduli. Itulah iman. Ya, Bapak Ibu. Ini pelajaran bagi kita dengan belajar dari Bani Israel ini. Kenakan Bani Israel. Allah ngajari kita dengan menceritakan kisah Bani Israel. Supaya nggak kita tiru. Anda perhatikan nih. Bani Israel setelah disumpah begitu itu. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwah wasma'u. Jawaban mereka apa? Qalu sami'na wa asoina. Mereka menjawab, ya kami mendengar perintah itu, tapi kami nggak mau patuh. Gitu. Kurang ajar. Ya kami dengar itu, tapi tetap aja kami nggak mau patuh. Sami'na wa asoina. Tapi kami nggak mau taat. Kami nggak mau patuh. Paling tidak dia ngomong itu di hati mereka. Di lahirnya dia bilang, Sami'na, saya dengar di hati mereka, tapi tetap aja kami nggak mau patuh. Kayak, iya, tapi bercanda gitu. Iya, tapi bohong gitu kan. Anak-anak zaman sekarang kan ngomong gitu. Iya, tapi bohong gitu. Ya, ya jadi dari bahan olo-oloan akhirnya para nabi itu di zaman Bani Israel. Qalu sami'na, kami dengar sih, wa asoina, tapi kami nggak mau patuh gitu. Kurang ajar ya, Nabi. Wa usribu fi qulubihim. Dan penyebab kedurhakaan mereka itu adalah karena kehinaan, kerendahan tabiat mereka yang telah meresap ke dalam hati mereka. Wa usribu fi qulubihim. Udah mendarah daging di hati mereka. Hingga masuk ke dalam jiwanya. Sementara jiwa yang suci adalah tempat bersemayamnya iman dan tauhid. Untuk itulah, karena keburukan tabiatnya, hati mereka merasakan al-ijlah, kecintaan dalam menyembah sapi, yaitu patung yang dibuat oleh Samiri, tiada lain bikufrihim, karena kekufuran mereka pada Allah, pada kitab-kitab, dan pada para rasul. Kul, maka katakanlah Muhammad, kul kanat laku murdarul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Katakanlah pada mereka, wahai Rasul, yang paling sempurna untuk memperingatkan perbuatan buruk mereka. Oh, bukan ini. Kul in kanat lakum. Bentar.
Katakanlah pada mereka, bi'sama ya'murukum bihi imanukum. Sungguh amat buruk perbuatan yang telah diperintahkan imanmu, telah diperintahkan imanmu padamu, yaitu mengingkari kitab-kitab Allah, mendustakan, bahkan membunuh para rasul tanpa alasan yang hak dan menyekutukan Allah. In kuntum, jika betul kamu benar-benar mengaku sebagai orang-orang yang beriman. Sekarang kita lanjutkan. Ada ungkapan yang dilontarkan orang Yahudi yang sudah terkenal di antara umat manusia. Tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi. Ungkapan ini saya langsung membuat banyak orang yang hendak mengikuti Islam menjadi terhalang. Selain itu menimbulkan ketakutan, kekhawatiran di kalangan kaum muslimin. Maka Allah menolak ungkapan tersebut dengan mengatakan, Kul ingka natslakumud darul akhiratu indallah. Jika kamu menganggap bahwa akhir di sisi Allah itu hanya diperuntukkan untukmu, bahwa surga itu hanya untukmu, yang menurut Allah adalah tempat bagi syuhada dan orang-orang mukmin, orang-orang arif dan amanah, kholisotan, tapi kamu beranggap bahwa surga itu hanya dikhususkan kholisotan untuk kamu, mindunin nas, bukan untuk bersekutu dengan orang lain. Jadi maksudnya, kalau kamu ngomong bahwa surga itu hanya untuk kamu, tidak untuk yang lain, orang-orang beragama lain, fataman nawul mauta, maka kalau gitu coba kamu kamu mati dulu. Coba kamu inginkan dalam hatimu untuk mati. Jangan mengantarkan kamu pada kenikmatan surgawi yang kamu yakini benar itu. Jadi kalau kamu memang meyakini bahwa memang surga itu hanya untuk kamu, tidak untuk umat-umat yang lain, coba kamu pengen mati. Kita lihat gitu. Al-Murtado radhiyallahu anhu. Al-Murtado itu sebutan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sungguh Ali bin Abi Thalib lebih rindu kepada maut, kepada mati, bahkan kerinduannya melebihi seorang anak akan air susu ibunya. Al-Murtado itu sebutan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan beliau itu sangat merindukan kematian. Sampai nggak doyan sama dunia, Bapak. Sayyidina Ali sahabat Nabi yang sering kali merasakan kerinduan yang luar biasa pada kematian. Sampai beliau ini sehari-harinya sama sekali udah nggak ada syahwat sama dunia. Udah habis, udah putus syahwatnya pada dunia. Udah talak tiga pada dunia. Dan beliau juga berkata, aku tidak peduli apakah aku jatuh menimpa maut atau maut jatuh menimpaku. Aku ini nggak peduli, mau aku yang datang pada kematian dengan jihad, dengan perang itu, dengan mengikuti perang sama Rasulullah, atau maut yang mendatangiku, aku tidur tiba-tiba mati gitu. Wis terserah. Kenapa? Karena saking kangennya pada ketemu sama Allah. Ini beliau juga mengatakan, ia lebih baik dan lembut kepada kamu dari segala kebaikan. Semoga Allah membalas kematian dengan kebaikan, mendekatkan kepada negeri yang lebih mulia, membuat lepasnya jiwa dari sakit. Jadi beliau kayak bikin puisi begitu bahwa kematian itu nggak perlu ditakutkan, dia lebih lembut gitu ya. Dan kalau mati itu kita akan mendapatkan banyak kebaikan, ketemu sama Allah gitu ya. Kita akan pindah dari negeri yang hina dunia ini ke negeri yang mulia akhirat. Dan lepasnya jiwa itu akan melepaskan kita dari segala macam sakit di dunia ini. Jadi bagi beliau dunia ini tempatnya ujian, tempatnya berbagai macam penyakit. Bahkan ketika orang sedang nikmat pun, merasakan kenikmatan dunia, itu pun sakit kata beliau. Enak di akhirat itu. Ya, itu saya tidak alih. Maka ditantang begitu sama Rasulullah. Kalau memang kamu itu bilang surga hanya untuk kamu, coba kamu pengen mati. Kayak saya tidak alih dan pengen mati. Jadi beliau dia yakin bener. Tapi orang Yahudi ditantang begitu nggak berani. Ingkuntum sodikin. Kalau emang kamu bener ya. Ketika sakaratul maut, Ammar radhiyallahu anhu mengatakan, sekarang aku akan bertemu dengan para kekasih Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Ini sahabat Nabi yang lain, namanya Ammar radhiyallahu anhu, mengatakan, begitu sakaratul maut, begitu mau mati, beliau malah senang, malah bahagia. Wah, bentar lagi ketemu sama Rasulullah ini dengan badan teman-teman yang lain, para sahabat-sahabat yang lain. Nah itu baru kalau emang kamu bilang surga untuk kamu, coba kamu pengen kayak begitu, kayak saya tidak Ali atau pengen kayak sahabat Ammar radhiyallahu anhu ini.
Kalau emang kamu benar surga hanya untuk kamu, maka hendaklah kamu mengharap kematian. Seperti para sahabat Nabi ini. In kuntum shodiqin. Jika emang kamu benar ngomong kayak gitu. Jika kamu memang benar-benar meyakini bahwa surga hanya untuk kamu. Walayyatamanauhu abadam bima qaddamat aidihim. Wallahu alimum bizzalimin. Dan demi Allah, layyatamanauhu abadam bima qaddamat aidihim. Sekali-sekali mereka tidak akan menginginkan kematian itu selama-lamanya karena mereka ngerti dalam hati dia yang paling dalam mereka banyak dosanya. Mereka banyak kesalahan yang diperbuat oleh mereka sendiri. Seperti tamak, rakus, panjang angan-angan, terbuai kenikmatan duniawi, pangkat, jabatan, derajat, kedudukan dengan manusia, serta sombong terhadap mereka. Mereka ngerti sendiri sebenarnya di hati mereka. Mereka ini jahat gitu. Maka sebenarnya mereka ini takut mati juga gitu. Tapi sumbernya aja bilang surga hanya untuk kami, gitu. Tidak untuk yang lain. Belgedes gitu ya katanya. Kalau emang kamu bener kayak gitu, coba kamu pengen mati. Ya, sini katakan nggak akan, mereka nggak akan berani mati. Tidakkah engkau melihat mereka menghadap pada Allah dan meminta untuk segera mendatangkan maut? Apa kamu lihat itu enggak? Enggak kan? Namun apabila pintu maut telah dibuka, mereka lari tunggang langgang. Mereka takut, ketakutan. Wallahu alimum bidzalimin. Sesungguhnya Allah mengetahui rahasia hati mereka. Dan Allah juga paham bagaimana hatinya orang-orang zalim itu. Yang mengatakan dengan mulut mereka, tapi sebenarnya hati mereka mengingkari. Sampai di sini dulu Bapak Ibu. Shadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhul karim wa ana ala dzalika minasyahidin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudaw wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma jahil. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.